Misbehavior. Film dibuka pada seorang guru wanita yang bernama Hyuju, yang merupakan salah satu guru honorer di sebuah sekolah khusus pria. Profesinya ini sangat rentan tergeser, terlebih karena Hyuju ini tidak memiliki koneksi. Hidupnya juga sangat sulit karena pekerjaan yang tidak tetap ini. Untuk dapat memperpanjang kontrak, Hyuju tidak boleh menikah ataupun hamil sebelum kontrak barunya selesai. Tetapi situasi mulai membaik ketika dirinya diminta menjadi wali kelas menggantikan seorang guru tetap yang sedang cuti melahirkan. Singkat cerita, saat Hyuju mengajar di kelas tersebut, dia menyadari bahwa seorang murid yang bernama Jaeha tidak pernah mengikuti kelas malamnya. Ternyata setiap malam Jaeha berada di ruang gedung olahraga. Setelah kelas malam selesai, Hyuju pun mencoba menemui anak tersebut. Hyuju memberitahukan bahwa dialah yang menjadi wali kelasnya. Hyuju juga menanyakan kenapa si Jaeha ini selalu tidak mengikuti kelas malam dan malah berada di gedung olahraga. Ternyata si Jaeha ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah kompetisi tari balet. Selain itu, kondisi keluarga Jaeha juga sedang pas-pasan, membuat dia tidak bisa mengambil kelas khusus tari dan hanya bisa berlatih sendiri di gedung olahraga. Setelah mendengar alasan itu, Hyuju pun memakluminya. Suatu ketika datanglah seorang guru baru nih yang bernama Haeyoung, dan ternyata dia adalah junior Hyuju saat masih kuliah. Haeyoung sendiri adalah sosok wanita yang bisa dikatakan memiliki hidup yang sempurna. Selain cantik dan modis, dia juga merupakan anak dari dewan kepala sekolah. Dan itu menjadikannya mendapatkan perhatian yang istimewa dari banyak orang, dan Hyuju tidak menyukainya. Dan kehadiran Haeyoung ini di sekolah tersebut ternyata sudah mempengaruhi karirnya menjadi seorang guru tetap, karena ketika Haeyoung masuk sekolah itu, dia langsung bisa menjadi guru tetap di sana. Ya wajar saja karena dia kan anak dari kepala sekolah. Melihat situasi yang sangat tidak adil ini membuat perasaan Hyuju sangat iri kepada Haeyoung. Ketika para guru sedang melakukan perayaan atas kedatangan Haeyoung di rumah makan, tiba-tiba Hyuju memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Kemudian Hyuju kembali ke sekolah melihat Jaeha yang tengah berlatih di gedung olahraga. Saat dia sampai di gedung tersebut, rupanya Jaeha tengah tertidur dan terlihat banyak botol minuman yang sepertinya dia habis mabuk. Ketika Hyuju mendekatinya, secara tiba-tiba Jaeha langsung memeluk dan menciumnya. Hyuju juga sangat syok dengan apa yang dilakukan oleh muridnya itu. Dia hanya bisa terdiam lalu mengantar Jaeha pulang ke rumahnya. Setelah itu dia pulang ke apartemennya. Di sana dia tinggal dengan pacarnya yang bernama Sangwoo. Akan tetapi, hubungannya dengan Sangwoo ini tidak berjalan dengan baik, lantaran pekerjaan Sangwoo yang hanya menjadi seorang penulis, di mana sekarang dia sedang menganggur dan bisa dikatakan dia hanya bisa menjadi benalu bagi hidup Hyuju. Keesokan harinya, dia pun memanggil Jaeha. Dia memarahi Jaeha karena ketahuan mabuk di lingkungan sekolah. Namun rupanya Jaeha tidak ingat tentang kejadian semalam sehingga membuat Hyuju agak marah. Tapi dia tidak sampai hati untuk mengatakannya. Setelah selesai memarahi Jaeha, dia pun kembali ke ruangan guru dengan pekerjaan yang semakin banyak. Karena rupanya kepala sekolah melimpahkan semua pekerjaan yang seharusnya milik Haeyoung kepadanya. Setelah selesai mengurusi pekerjaannya, tiba-tiba Haeyoung menghubunginya dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Tetapi sesampainya dia di tempat itu, ternyata Haeyoung tidak bersama ayahnya, melainkan dengan tunangannya yang bernama Minho. Alasan kenapa Haeyoung melakukan itu adalah semata-mata agar bisa akrab dengan seniornya itu. Maka dari itu dia mengatakan bahwa dia bersama ayahnya agar Hyuju mau datang. Setelah selesai makan, Minho pun memberikan sebuah hadiah untuk Hyuju. Setelah Minho pergi, Hyuju membanting hadiah yang diberikan kepadanya. Di sini dia merasa seperti dihina oleh Haeyoung, karena menurutnya Haeyoung hanya mau pamer saja. Tapi sebenarnya perasaan Haeyoung ini tulus, di mana ini hanya ingin dekat dengan sebagai senior di tempat kerjanya. Karena dari awal Hyuju tidak menyukainya, maka yang ada hanya perasaan dengki tanpa melihat sisi baiknya Haeyoung. Sesampainya di apartemen, Hyuju menyadari bahwa pacarnya berniat untuk pergi. Dia ingin mengakhiri hubungan ini. Hyuju yang mendengarnya bahwa pacarnya ingin putus, dia pun merasa sangat kecewa dan merasa dikhianati. Pasalnya nih, selama 10 tahun mereka menjalani hubungan asmara, Hyuju sudah memberikan segalanya. Sekarang dengan gampangnya Sangwoo ini ingin meninggalkannya tanpa adanya timbal balik. Dan semenjak Sangwoo pergi, kini dia hanya tinggal sendirian di apartemen tersebut. Keesokan harinya saat Hyuju pergi ke ruangan guru, secara kebetulan dia memergoki seorang murid tengah merekam Haeyoung yang sedang berjalan. Dia yang melihat hal itu pun langsung mengambil ponsel siswa tersebut. Walaupun siswa ini memohon-mohon untuk tak memberikan ponselnya kepada Haeyoung,
tapi dia tetap memberikannya kepada Heong. Lantas dia pun menceramai gaya pakaian Heong yang tak sesuai dengan citra seorang guru karena dirasa terlalu seksi. Setelah melihat foto tersebut, Heong pun langsung menemui siswa yang memfoto dirinya, di mana dengan gampangnya Heong memaafkan siswa tersebut dan memintanya untuk tidak mengulanginya lagi. Hyojo yang melihat sikapnya itu membuatnya semakin tidak menyukai Heong. Malam harinya nih, saat kelas mengajar selesai, Hyojo pergi ke gedung olahraga untuk bertemu Jae-ha dan untuk memberikan formulir pendaftaran lomba. Tetapi saat sampai di gedung olahraga, ternyata Jae-ha ini tidak ada di sana. Tetapi anehnya musik yang biasa dia gunakan untuk latihan masih menyala. Ketika dia mulai mencari Jae-ha di ruang penyimpanan alat olahraga, betapa terkejutnya dia melihat Jae-ha yang tengah bermesraan dengan seorang guru yang tak lain adalah Heong. Merasa kesal dengan hal itu, keesokan harinya Hyojo mencoba untuk berbicara empat mata dengan Heong. Dari pembicaranya ini, dia meminta Heong untuk menjauhi Jae-ha. Sadar bahwa rahasia tubuhnya telah diketahui oleh Hyojo, membuat Heong sangat ketakutan. Pasalnya, jika skandal ini sampai tersebar, tentu saja akan berdampak pada sekolah dan juga karirnya. Nah, agar hal itu tidak terjadi, dia berusaha keras untuk memohon kepada Hyojo agar merahasiakan hal itu. Di sisi lain, Hyojo yang sepertinya tertarik dengan Jae-ha lalu memberikan sebuah perlakuan khusus pada muridnya itu, di mana dengan uang pribadinya dia membawa Jae-ha masuk ke kelas tari balet guna persiapan lomba yang semakin dekat. Saat itu juga hubungan antara guru dan murid ini pun semakin dekat. Scene berpindah dan menunjukkan Heong yang kala itu mengobrol dengan tunangannya. Dari obrolannya itu, Minho mengatakan bahwa Hyojo mengajaknya bertemu untuk mengucapkan terima kasih atas hadiah yang dia berikan. Heong yang panik setelah mendengar itu, dia pun berusaha mencegah Minho agar tidak bertemu dengan Hyojo. Akhirnya dia segera pergi ke apartemen milik Hyojo. Setelah bertemu dengan Hyojo, Heong sangat memohon kepadanya untuk tetap merahasiakan aibnya itu. Singkat cerita, setelah selesai menemani Jae-ha berlatih, Hyojo berniat mengantarnya pulang. Tapi di tengah jalan Jae-ha memintanya untuk mengantarnya di sauna saja, yang mana itu sejenis penginapan gitu, karena dia merasa tidak enak jika pulang ke rumah. Hyojo yang merasa bahwa ini adalah kesempatan agar bisa dekat dengan Jae-ha, kemudian mengajaknya untuk menginap di apartemennya saja. Akhirnya Jae-ha pun ikut ke apartemennya. Setelah mereka sudah sampai di apartemen, tiba-tiba mantan pacarnya datang, di mana dia datang untuk meminta maaf dan menyesali keputusannya. Selain itu juga dia mengajaknya balikan lagi dengan Hyojo. Tapi karena Hyojo sudah terlalu kecewa, akhirnya dia pun meminta Sangwoo untuk pergi. Hyojo yang malam itu tidak bisa tidur mencoba mendekati Jae-ha dan sedikit mengusap pipi. Jae-ha pun terbangun. Tanpa basa-basi dia pun mencium gurunya itu. Karena memang Hyojo memiliki perasaan terhadap muridnya ini, dia pun hanya bisa pasrah. Dan akhirnya terjadilah bercocok tanam di antara mereka di ruangan itu. Semenjak malam itu hubungan antara keduanya pun semakin dekat, di mana saat sekolah mereka juga sering bercocok tanam meskipun secara diam-diam. Hari perlombaan pun tiba. Hyojo yang tengah menonton Jae-ha menari. Dia melihat Jae-ha dengan sorot matanya yang hanya tertuju pada Heong. Dan ternyata Heong juga ada di situ, yang tentu saja membuatnya cemburu. Setelah perlombaan itu selesai, Hyojo pun berusaha menemui Jae-ha. Tetapi setelah dicari-cari, dia tak kunjung bertemu dengannya. Ternyata Jae-ha kini tengah bersama Heong di parkiran mobil. Di situ Heong mengatakan bahwa dia bersedia membiayai sekolah dan kuliahnya asal Jae-ha berhenti datang kepadanya. Tetapi hal itu ditolak oleh Jae-ha, di mana dia enggan untuk menjauhi Heong. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa hubungannya dengan Hyojo hanyalah sebatas kepura-puraan saja, di mana dia tidak benar-benar menyukainya. Hyojo yang tidak menemukan Jae-ha di lokasi perlombaan memutuskan untuk menunggu di rumah Jae-ha. Tak lama kemudian Jae-ha pun pulang bersama Heong, dan di sini terlihat jelas kemesraan terhadap keduanya yang merupakan sudah saling dekat kembali. Keesokan harinya saat kelas dimulai, Hyojo meminta kepada Jae-ha untuk ikut bersamanya, di mana dia ingin mendengar penjelasannya langsung tentang kemana dia semalam, sekaligus untuk memastikan perasaan Jae-ha kepadanya.
Setelah mereka saling berhadapan, di sini kita akan ditunjukkan sifat asli Jaeha nih, dimana sambil tersenyum dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Hyojo. Selain itu juga dia mengatakan bahwa tujuannya dekat dengannya hanyalah untuk mendapatkan keuntungannya saja, yaitu perlakuan khusus dan uangnya saja. Setelah mengetahui kenyataannya itu, tentunya membuat perasaan Hyojo sangat sakit. Lalu dengan perasaan yang sangat hancur itu, Hyojo kemudian pergi dan menemui Haeyoung, di mana dia merasa bahwa perubahan sikapnya Jaeha ini dikarenakan ulah Haeyoung. Setelah saling berhadapan dan berbicara empat mata, Hyojo kemudian mengeluarkan senjata andalannya, di mana dia mengancam akan menyebarkan skandal dirinya dan Jaeha jika dia masih tetap dekat dengannya. Akan tetapi situasi pun terbalik ketika Haeyoung mempersilahkan Hyojo untuk menyebarkan hal itu, karena sekarang ancaman tersebut tak berlaku lagi baginya, di mana dia sudah menceritakan semuanya kepada ayahnya yang memang direktur yayasan sekolah tersebut. Selain itu, dia juga berniat untuk berhenti dari pekerjaannya yang secara otomatis, walaupun berita tersebut tersebar, tetapi yang akan dirugikan atuh Hyojo. Benar saja, saat dia kembali ke ruang guru, tiba-tiba dia dihampiri oleh kepala sekolah. Di sana yang memberitahukan bahwa Hyojo adalah satu-satunya guru di sekolah yang tidak diperpanjang masa kontraknya, yang artinya sebentar lagi harus keluar dari sekolah tersebut. Dengan perasaan yang hancur itu, dia pun mencoba merendahkan dirinya untuk menemui Haeyoung. Hyojo mencoba meminta maaf dan memohon untuk membicarakan masa kontraknya lagi dengan ayahnya, agar dia tetap bisa bekerja di sekolah tersebut. Melihat Hyojo yang sampai bersimpuh kepadanya, akhirnya Haeyoung mau memaafkannya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membicarakan masalah kontraknya lagi dengan ayahnya. Setelah itu, Haeyoung pun mengajak Hyojo ke apartemennya. Karena karirnya sudah diselamatkan olehnya, mau tak mau Hyojo pun melayani Haeyoung seperti memasak dan membuatkannya teh. Sembari Hyojo memasak, Haeyoung pun bilang kalau dia mendekati Jaeha cuma untuk main-main saja, dan tahun depan dia akan segera menikah dan akan pindah ke Kanada. Haeyoung juga menceritakan perkataan Jaeha yang bilang kalau Hyojo cinta mati sama dia. Sambil tertawa, dengan santainya dia pun izin rebahan nih sebentar. Wajah Hyojo tampak dipenuhi dengan amarah. Tiba-tiba Hyojo berjalan menuju Haeyoung yang sedang rebahan. Lalu dengan amarahnya dia menyiramkan air panas yang sedang mendidih tepat di wajah Haeyoung, sampai akhirnya dia terbaring tak bergerak. Lalu dengan HP milik Haeyoung dia mengirim sebuah pesan kepada Jaeha dan memintanya untuk datang ke apartemennya. Jaeha yang menerima pesan itu langsung pergi ke apartemen Haeyoung. Jaeha sontak kaget ketika melihat Hyojo di apartemen Haeyoung. Hyojo langsung bilang kalau Haeyoung cuma memanfaatkan Jaeha tanpa ada rasa cinta, sedangkan dirinya benar-benar mencintai Jaeha. Mendengar hal ini, Jaeha kesal dan mendorong tubuh Hyojo ke sofa. Lalu dia pun melepaskan celananya dan dia mulai melancarkan rudalnya sebagai pelampiasan amarahnya. Dan Hyojo cuma bisa diam tanpa melawan. Setelah puas memaki gurunya, Jaeha kemudian bersih-bersih ke kamar mandi. Sontak dia langsung kaget dan menangis jadi-jadinya melihat jasad Haeyoung dengan wajah yang melepuh. Beberapa hari kemudian, tampak Hyojo yang sedang santai ngopi di sekolah. Sementara dari kejauhan terdengar suara sirene mobil polisi. Meski demikian, wajah Hyojo tampak tenang seperti tidak akan terjadi apa-apa sebelumnya. Sepertinya dia sudah siap dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Dan film pun berakhir.